Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab sebelumnya. Kemarin kita berakhir pada revolusi bulan. Sekarang kita akan melanjutkan di pengaruh dari revolusi bulan tersebut kadang menyebabkan namanya gerhana bulan. Nah, gerhana bulan yang akan kita bahas nanti akan terbagi menjadi 3. Ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, dan ada gerhana bulan penumbra. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah gerhana bulan total. Nah, pada gerhana bulan total bisa kalian amati dan bisa kalian perhatikan gambar yang ada pada slide, di mana bulan itu berada tepat di belakang bumi, tepat di belakang bagian bumi, atau bisa kita artikan bahwa bumi itu berada di antara matahari dengan bulan, yang mana posisi bulan itu berada pada bagian yang gelap atau kita sebut sebagai penumbra. Bisa kalian bedakan ya, yang bagian gelap itu namanya umbra, yang bagian terang itu namanya penumbra. Nah, kalau pada gerhana bulan total, bulan berada pada posisi umbra. Kemudian gerhana bulan sebagian bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Gerhana bulan sebagian itu bulan berada di posisi di sini, di mana setengah bagian di umbra dan setengah bagiannya itu di penumbra. Jadi sebagian di umbra dan penumbra. Kemudian yang terakhir adalah gerhana bulan penumbra, di mana gerhana bulan penumbra bulan itu berada di bagian sisi yang terang atau di bagian lintasannya penumbra. Itu adalah perbedaan antara gerhana bulan total sebagian dan gerhana bulan penumbra. Kemudian akibat gerhana bulan tersebut itu menyebabkan beberapa faktor. Dari gerhana bulan tersebut itu menyebabkan beberapa dampak. Dampak yang pertama itu adalah nanti terbentuknya atau dia itu biasanya berhubungan untuk menentukan kalender, di mana kalender Masehi dan Hijriyah ada penentuan kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Kemudian yang kedua itu adalah penurunan suhu udara. Di mana pada bagian belahan bumi tertentu mungkin nanti ketika bulannya purnama itu bisa saja dingin, ketika bulan sabit itu hangat, bisa saja seperti itu. Kemudian dampak yang ketiga itu adalah karena pengaruh gerakan bulan tadi yang kita pelajari pada revolusi bulan, itu menentukan adanya sebuah kegiatan keagamaan. Maksudnya kegiatan keagamaan itu apa? Kegiatan keagamaan itu biasanya itu berkaitan dengan penentuan Ramadan, penentuan hari raya Paskah, penentuan Nyepi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir hubungannya adalah dengan pasang surut air laut. Nah, yang pasang surut air laut itu biasanya digunakan untuk acuannya para nelayan. Kali ini yang akan saya bahas lebih dalam itu mengenai pasang surut air laut. Pasang surut air laut nanti terbagi menjadi 2, ada pasang surut air laut pasang purnama dan pasang surut air laut perbani. Pasang surut purnama itu biasanya posisi bulan itu berada pada satu garis lurus antara bulan dengan matahari, sehingga ketika dia berada pada satu garis lurus atau berada pada garis sejajar, kalau kalian masih ingat pada revolusi tadi sudah saya bahas, dia cenderung menyebabkan air pasang atau air laut itu lebih pasang yang amat tinggi, sehingga ketika air laut pasang dimanfaatkan nelayan untuk tidak berangkat untuk mencari ikan. Kemudian yang kedua ada pasang perbani, di mana pasang perbani itu bisa kita artikan bulan itu berada di posisi setengah bagian, pada posisi setengah bagian, di mana dia itu posisinya 90 derajat
letaknya antara bumi dengan matahari. Jadi bisa dia di atas atau kuarter pertama ini di atas tadi pada hari ke 89 ataupun pada last quarter pada hari ke-20-an. Itu dia di atas. Ketika dia tegak lurus maka dia menyebabkan pasang perbani. Nah, pasang perbani ini dia itu biasanya menyebabkan air laut pasang namun tidak setinggi pada pasang purnama atau biasanya disebut pasang mati. Nah, di sini biasanya nelayan juga hati-hati untuk mencari ikan. Namun kadangkala nelayan masih berani mencari ikan namun di tempat yang terdekat dengan pantai. Jadi dia tidak sangat jauh dari pantai. Nah, di situ adalah pengaruh dari atau dampak dari terjadinya gerhana bulan. Kemudian kita lanjutkan ke sebab selanjutnya yaitu berkaitan dengan matahari. Kita tahu bahwa matahari itu adalah salah satu benda di langit yang amat sangat besar dan amat sangat tinggi energinya, sehingga sebelum kita mengetahui fungsinya, matahari itu memiliki beberapa lapisan. Nah, lapisan matahari bisa kalian lihat di sini. Ada beberapa lapisan yang nanti mungkin bisa kalian akan hafalkan, yaitu ada lapisan yang paling luar itu adalah korona. Yang pertama itu adalah yang paling luar. Paling luar itu dalam artian yang paling luar itu dia berupa titik-titik gas. Kemudian setelah korona ada namanya kromosfer. Kemudian kromosfer itu pada bagian keraknya. Kemudian ada bagian fotosfer atau biasa kita artikan selumbungnya. Kemudian yang terakhir ada inti matahari. Inti matahari itu berarti ada di paling dalam dari matahari. Di sini ada zona radioaktif dan konvektif, di mana radioaktif dan konvektif itu berarti dia mengeluarkan atau menyimpan energi radiasi. Kemudian di sini ada noda hitam matahari, di mana dia biasanya ada bagian-bagian paling luar, biasanya itu terdapat di bagian kromosfer yang warnanya itu hitam. Nah, tadi keempat lapisan tadi yang sudah saya sebutkan itu saya perdalam di sini. Yang pertama adalah lapisan korona, di mana lapisan korona adalah lapisan paling luar matahari yang mana tadi berupa titik-titik gas. Kemudian ada lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer itu adalah lapisan di bawahnya korona atau gampangnya kita hafalkan dia itu sebagai keraknya matahari, yang mana dia itu lapisan tipis di atas fotosfer. Dia itu berwarna merah terang dan biasanya sangat terlihat ketika gerhana matahari total. Kemudian ada lapisan fotosfer atau bisa kita artikan lapisan selimut, di mana dia itu lapisan matahari paling luar, tapi lapisan matahari paling luar dari bagian dalam matahari yang dapat kita lihat dari bumi sebagai permukaan dari matahari. Yang terakhir adalah inti matahari, yaitu lapisan terdalam dari matahari di mana suhunya yang paling panas, dan di dalam inti matahari itu terjadi namanya reaksi Luckir yang dapat menghasilkan energi. Energinya berupa energi radiasi yang dapat merusak atmosfer bumi. Nah, di sini ada pembahasan menarik, yaitu kenapa kok lapisan korona itu cenderung lebih panas daripada lapisan kromosfer dan fotosfer. Padahal lapisan korona itu berada di paling luar daripada lapisan kromosfer dan fotosfer. Hal tersebut disebabkan karena pemanasan lapisan korona itu disebabkan adanya interaksi dengan medan magnet matahari, sehingga lapisan korona tersebut karena adanya magnet matahari menimbulkan gas-gas yang dia itu sebenarnya amat sedikit, namun dia suhunya lebih panas daripada lapisan kromosfer dan fotosfer. Gampangnya adalah lapisan korona itu dia memiliki gas gabungan antara lapisan kromosfer dan fotosfer, sehingga dapat disimpulkan bahwa lapisan tersebut itu dia lebih panas dari luar karena adanya interaksi medan magnet dengan matahari. Kemudian
kita akan membahas tentang gerhana matahari. Gerhana matahari itu terbagi menjadi 3. Nanti ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan ada gerhana matahari cincin. Pada gerhana matahari total, bisa kalian lihat pada gambar, bulan itu posisinya berada di antara matahari dan bumi. Bisa kalian bedakan ya antara bulan dengan matahari. Kalau matahari, bulan itu berada di matahari dan bumi. Yang mana bumi tadi itu berada di satu garis lurus dengan matahari dan bulan. Bisa kalian lihat ya, berada satu garis lurus dengan bulan dan matahari, dan garis peumbranya itu tepat jatuh di bumi. Itu namanya gerhana matahari total. Kemudian ada gerhana matahari sebagian, di mana posisi bumi itu berada di bagian lapisan atau lintasan penumbra, atau di bagian lapisan yang terang. Sedangkan gerhana matahari cincin itu gerhana yang mana bumi itu berada di satu garis lurus dengan matahari, namun bedanya adalah letaknya bumi lebih jauh daripada bulan. Atau di sini bisa kalian lihat ada piringan kecil bagian umbra yang dia jatuhnya tepat di depan bumi. Jadi beda ya antara gerhana matahari total dengan gerhana matahari cincin. Kalau gerhana matahari total, bumi berada tepat di bagian umbra tadi di sini. Saya kasih warna yang berbeda. Di bagian yang hijau. Yang hijau ini dia itu gerhana matahari total. Sedangkan gerhana matahari cincin, bumi itu jaraknya lebih jauh dari bulan dan dia berada di tepat jatuh bagian yang kecil atau yang tipis dari piringan umbra. Itu adalah gerhana matahari. Oke, sekian dari pemaparan materi tentang bab bumi dan tata surya. Silahkan catat yang menurut kalian penting, yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian yang belum terjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.